Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Anis. Di video kali ini kita akan belajar tentang manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian ya. Nah, adik-adik semuanya masih semangat belajar kan? Meskipun pandemi dan harus belajar secara online, semangat harus tetap membara ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran fikih pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu menjelaskan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Mendeskripsikan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Mengomunikasikan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Serta mempresentasikan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Mari kita lanjutkan penjelasannya berikut ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan salah satu contoh kegiatan membayar zakat fitrah, infak, dan sedekah. Orang dalam gambar tersebut sedang melakukan sedekah ke pihak panti asuhan. Maka, membayar zakat fitrah, infak, dan sedekah adalah kewajiban setiap kaum muslim. Apa saja sih manfaat dari membayar zakat fitrah, infak, dan sedekah itu? Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama yaitu mengenai manfaat zakat fitrah. Nah, manfaat dari zakat fitrah ini ada beberapa. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas, yang artinya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Nah, berikut ini merupakan manfaat dari zakat fitrah. Yang pertama yaitu menolong orang yang susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya. Yang kedua, membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Yang ketiga, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Yang keempat, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kekayaan yang telah diberikan. Yang kelima, menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah. Dan yang terakhir, mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dengan si miskin. Selanjutnya yaitu manfaat berinfak. Membayar infak merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan perbuatan sunnah muakkad. Infak ini bersifat khusus karena harta yang dibayarkan hanya untuk kepentingan keagamaan. Misalnya untuk kepentingan masjid, kepentingan musola, dan kepentingan untuk syiar agama Islam. Pahala berinfak akan dilipat gandakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, jadi
Mulai sekarang, adik-adik harus membiasakan diri untuk berinfak ya, biar berlipat ganda pahalanya. Nah, manfaat berinfak diantaranya yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena infak ini merupakan bukti ketakwaan. Yang kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak dan sedekah. Yang ketiga, memanjangkan usia manusia. Yang keempat, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Yang kelima, dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Yang keenam, dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islam. Dan yang terakhir, dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Manfaat sedekah. Nah, bersedekah ini merupakan perbuatan yang penuh dengan faidah bagi orang yang melaksanakan dan orang yang menerimanya serta masyarakat umum. Seperti hadis Rasulullah berikut ini. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-paginya kecuali dua malaikat turun ke bumi, lalu salah satu akan berdoa, 'Ya Allah, berilah gantinya kepada orang-orang yang suka bersedekah.' Sementara yang satu berdoa, 'Ya Allah, datangkanlah kerusakan pada orang-orang yang bakhil.'" Nah, sedekah ini tidak jauh berbeda pengertian maupun manfaatnya. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedekah merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. Yang ketiga, menghidupkan sikap dermawan, memanjangkan umur atau usia, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan, menambah keberkahan harta yang kita miliki, menyambung dan mempererat silaturahmi dan persaudaraan, menambah tabungan pahala, dan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum zakat fitrah, infak, dan sedekah yaitu sebagai berikut. Zakat fitrah hukumnya adalah fardu ain. Jika melakukan mendapat pahala, namun jika tidak melakukan mendapat dosa. Kalau infak itu hukumnya adalah ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Sudah disampaikan pada materi sebelumnya ya, silahkan kalian ingat-ingat kembali. Dan untuk sedekah itu hukumnya adalah sunnah bagi yang mampu untuk melakukannya. Materi terakhir yaitu tentang contoh lembaga pengelola zakat fitrah, infak, dan sedekah. Yang pertama itu ada Badan Amil Zakat dan Sedekah, ada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama atau yang sering disingkat Lazisnu, dan ada juga Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu. Di lembaga-lembaga atau organisasi keagamaan juga turut membantu mengelola zakat fitrah, infak, sedekah ini dengan lembaga atau kepanitiaannya seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lain-lain. Tetapi kalau kita berkeinginan untuk membagikan sendiri zakat fitrah, infak, sedekah, kita langsung kepada yang berhak. Tentu juga diperkenankan loh, tapi dengan catatan harus benar-benar dijaga keadilan, keamanan, agar tidak terjadi perebutan atau antrian yang dapat merugikan umat Islam itu sendiri. Jadi, sampai di sini, apakah adik-adik sudah paham mengenai manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah? Semoga dengan penjelasan yang Kak Anis berikan, adik-adik semakin paham ya mengenai materi manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Sekian pembelajaran dari Kak Anis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.